Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini loh Bu, jadi saya ada tugas ini ingin mewawancara Ibu berkenaan dengan tugas CGP saya yang harus mencari 2-3 kepala sekolah untuk melaksanakan interview atau wawancara. Jadi wawancaranya mengenai situasi yang terjadi ya ketika seseorang memutuskan masalah dua pilihan benar lawan benar ya, tapi secara moral bertentangan. Gitu ya Bu ya? Iya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu ya sebagai kepala sekolah dasar mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan terutama masalah dilema etika dan menunjukkan moral. Silakan. Ya. Baiklah Pak Dodi, mungkin saya akan mencoba dari pertanyaan yang Bapak Dodi disampaikan tadi. Yang pertama, seperti yang dilakukan selama ini, saya harus melihat dulu kasus yang terjadi di sekolah saya, dan saya akan melihat penyebab terjadinya permasalahan. Dan setelah saya melihat penyebab terjadinya permasalahan itu, saya akan bekerja sama dengan guru kelas yang selama ini saya lakukan di sini ya. Ya itu. Oke. Terus jadi Ibu harus bekerja sama dengan warga sekolah ya, terutama guru ya, wali kelas ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Baik Bu, ya mengerti. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana ya Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan ya dalam masalah-masalah atau dilema yang Ibu hadapi di sekolah ini? Sebagai pengambil keputusan ya di dalam menghadapi dilema yang saya hadapi di sekolah ini ya, dalam pengambilan keputusan dengan masalah yang terjadi di sekolah saya akan menganalisa. Saya akan menganalisa kasus yang terjadi sehingga saya menemukan penyebab dari kasus yang terjadi tersebut. Kemudian setelah menemukan bukti-bukti yang lengkap, baru saya bisa membuat keputusan yang bernilai kebajikan dari dilema yang sedang dihadapi di sekolah ini. Oke, baik. Berarti Ibu menganalisa permasalahan yang ada ya, setelah itu dengan menemukan bukti-bukti yang ada, baru nanti Ibu bisa mengambil keputusan ya dalam masalah-masalah yang Ibu hadapi. Oke Bu, yang mengerti ini pertanyaan yang selanjutnya ya, menurut Ibu ya cara efektif yang Ibu lakukan selama ini ya dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Berarti cara efektif ya, cara efektif dalam menyelesaikan dilema etika ini yang saya lakukan. Yang pertama, terlebih dahulu saya harus mengenali ada nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah tersebut. Kemudian selanjutnya saya harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dan relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Berarti Ibu punya punya langkah-langkah yang konkret ya, bagaimana cara ya Ibu ya menemukan cara efektif ya dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika di sekolah ini ya. Itu yang biasa dilakukan di sekolah. Iya begitu ya. Oke, nomor selanjutnya Bu, nomor 4 nih.
pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu ya, apakah Ibu menemukan kesulitan-kesulitan ya dalam menghadapi dilema etika ini, atau umpamanya dalam penyelesaian dilema etika yang Ibu rasakan selama ini? Maksudnya kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya. Oh gitu. Dalam mengambil suatu keputusan, saya selalu mempertimbangkan dan mengkaji dari permasalahan atau kasus dilema etika. Dilema etika yang terjadi di sekolah ini ya Pak ya. Kemudian yang harus saya putuskan nantinya, sehingga mempertimbangkan yang saya buat, keputusan yang saya buat itu akan menghasilkan suatu keputusan yang bernilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan hendaknya. Jadi kita harus mempertimbangkan semua apa yang akan kita ambil di dalam mengambil keputusan tersebut. Bisa lanjut kamu ya. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu, apakah Ibu memerlukan tempat atau waktu, atau umpamanya Ibu langsung memutuskan, atau butuh waktu untuk menyelesaikan atau untuk mengambil keputusan tersebut? Di dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang harus diputuskan saat itu juga, dan ada juga yang harus mempertimbangkan dari segi permasalahan tersebut. Kadang permasalahan yang kita pertimbangkan itu membutuhkan pemikiran yang bijak, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang tepat. Jadi di mana keputusan itu harus diputuskan dengan baik, dengan tingkat kematangan dan pertimbangan yang sangat dibutuhkan di sini. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan itu ya Ibu menengok situasi dan kondisi ya. Betul. Apakah keputusan yang harus diputuskan secepatnya atau butuh waktu ya, atau mungkin jadi butuh tempat ya dalam memutuskan sesuatu itu ya. Baik Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya yang apakah faktor-faktor yang meyakini Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Keyakinan Ibu dalam mengambil keputusan itu, faktor-faktornya apa gitu? Yang saya yakini selama ini dalam pengambilan suatu keputusan, sudah pasti akan terjadinya perbedaan pendapat. Baik itu pendapat dari manapun lah gitu, tapi akan selalu terjadi perbedaan pendapat setiap apapun keputusan yang akan kita ambil. Tapi di dalam dilema etika ini kita harus mengambil keputusan dengan sikap yang lemah lembut dalam menyelesaikan kasus dan bersikap tenang serta harus sabar, dan tentunya tidak lupa kita harus bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait yang akan mengambil keputusan ini, dan insya Allah keputusan yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh pihak lain. Jadi pada dasarnya memang kalau kita membuat suatu keputusan itu ada yang senang Bu ya, ada yang kurang senang gitu ya, dan semua itu keputusan pasti ada perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat ya. Nah, hasilnya nanti pasti ada yang menerima, ada yang tidak. Iya, gitu. itu udah pasti. Sudah pasti ya. Cuma dengan sikap senang, dengan sabar ya, lemah lembut ya, untuk menyelesaikan ya dengan penuh tanggung jawab ya. Intinya gimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya betul. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu nih. Iya betul. Tadi pertanyaannya nih Pak. Pelajaran yang diambil dari kasus-kasus yang udah ada Ibu temui ya, seperti dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu ini, ya kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari semua itu?
Ya sudah pastilah Pak, kalau pelajaran yang kita ambil sangat terlalu banyak gitu. Apalagi dalam pelajaran yang kita ambil dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah ini. Yang pastinya saya akan menjadikan kasus-kasus yang pernah ada dan yang pernah saya selesaikan, dan keputusan yang saya buat apapun itu akan menjadi suatu pembelajaran buat saya, dan itu merupakan suatu pengalaman untuk saya mengambil keputusan di masa-masa yang akan datang. Seandainya ada lagi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di masa-masa yang akan datang, saya rasa saya tidak akan merasa kesulitan lagi, karena berdasarkan dengan sudah adanya pengalaman-pengalaman tersebut, mungkin saya akan sangat mudah untuk membuat keputusan dan menyelesaikannya. Berarti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan selama ini yang menghadapi dilema-dilema etika atau rujukan moral dari permasalahan yang ada, berarti Ibu mengambil pengalaman Ibu tersebut dan menjadikan pembelajaran masa yang akan datang. Oke, baik. Alangkah senangnya hati ini Bu, kira-kira dengan penjelasan Ibu yang sangat lugas ya dalam menjelaskan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Ya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Dodi. Mudah-mudahan Pak Dodi sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ini kan Buka galeri aja lagi Pak. Nah, itu berarti kan udah Ini udah- 011. Ini udah berlanjut video kita inilah, nanti Ya, nggak gua potong. apa-apa. Coba buka galeri.